بزرگ بار دیگر چهره واقعی و بدون نقاب خود را آشکار کرده تا این تجربه تاریک از Saudara, Angkatan Darat Iran meluncurkan gelombang serangan drone baru berskala besar dengan menargetkan 3 pangkalan militer penting milik Amerika Serikat di kawasan Teluk. Serangan udara ini merupakan bagian dari fase ke-19 dari rangkaian operasi militer bersandi Saikeh yang berarti petir. Operasi yang diluncurkan pada dini hari tersebut menyasar sejumlah fasilitas vital, pusat komando, serta infrastruktur logistik milik militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Iran klaim fasilitas yang dikenal sebagai pusat komando tertinggi Angkatan Darat Amerika Serikat di Asia Barat Daya ini alami kerusakan pada bangunan administrasi dan menara sistem antena pencari arah. Media Iran juga merilis rekaman video peluncuran gelombang terbaru rudal balistik dalam operasi Nasr 2 yang secara khusus menargetkan posisi dan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Di antaranya pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dan fasilitas militer di Aqaba, Yordania, yang menjadi lokasi penyiagaan pesawat angkut C-17 dan pesawat patroli P-8 milik militer Amerika Serikat. Gelombang serangan ini melibatkan kombinasi rudal berbahan bakar padat presisi tinggi seperti Khaibar Shekan, Fateh 110 dan Zolfagar, serta rudal berbahan bakar cair jarak jauh Emat yang membawa hulu ledak berat. Garda Revolusi Iran juga merilis video kapal tanker yang terbakar di Selat Hormuz. Kedua kapal tersebut mencoba melintasi jalur yang tidak aman dan rawan kecelakaan di selatan Selat Hormuz. Laporan kantor berita IRIB, kapal-kapal tersebut nekat memasuki zona berbahaya setelah dipandu secara intelijen oleh militer Amerika Serikat dan mengabaikan peringatan berulang dari pertahanan udara maritim Iran. Akibatnya kedua kapal alami ledakan hebat. Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan udara yang menargetkan sejumlah lokasi di Iran. Serangan tersebut terjadi setelah Iran menyerang sebuah kapal tanker di Selat Hormuz pada Selasa dini hari. Ia memaksa awak kapal untuk meninggalkan kapal. Serangkaian serangan udara Amerika Serikat selama 10 malam berturut-turut tidak membuat Teheran melonggarkan cengkramannya atas Selat Hormuz. Sementara itu, Iran merilis rekaman yang memperlihatkan peluncuran rudal ke arah posisi militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Aksi ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat yang menghantam sebuah kota di barat laut Iran yang diyakini sebagai lokasi pangkalan rudal bawah tanah. Iran membalas dengan serangan yang menyasar Bahrain, tempat pangkalan armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat, serta Kuwait. Militer Jordania mengklaim menembak jatuh 3 rudal balistik Iran di atas kota Zarqa. Angkatan bersenjata Jordania menyatakan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat serangan ini. Mereka juga sudah menurunkan tim ahli ke lokasi jatuhnya serpihan rudal. Serangan-serangan ini menandai kembali memanasnya konflik antara Washington dan Teheran. Pasukan Amerika Serikat telah melancarkan serangkaian serangan di wilayah Iran, sementara Teheran menembakkan rudal dan drone ke arah situs-situs militer yang terkait dengan Amerika Serikat di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan Washington tetap membuka jalur diplomasi dengan Iran di tengah eskalasi militer. Namun ia memperingatkan jika jalur diplomasi gagal, situasi tidak akan menguntungkan bagi Teheran. Rubio juga menuduh Iran berupaya menjadikan Selat Hormuz sebagai alat tawar-menawar di tengah konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah.
Ia mengatakan Amerika Serikat akan terus mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan pelayaran global. I think we're always open to diplomacy. It has to be real. It has to be a deal that they're willing to live by. Look, Iran a week ago was supposed to put out a statement saying that the Straits of Hormuz would be open, that they would no longer attack shipping. And instead of doing that, they attacked 3 ships. I think that was last Friday or Saturday. So, I mean, their behavior has to change in order for ours. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan saat Iran sedang terlibat dalam perang skala penuh. Pernyataan ini kami kutip dari media The Straits Times. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Iran sudah menyerang sejumlah aset Amerika Serikat di negara-negara sekutunya seperti Bahrain, Yordania, dan Suriah. Perang Iran dan Amerika Serikat kembali memanas karena tidak tercapai kesepakatan sehingga Teheran kembali memperlakukan blokade di Selat Hormuz. Blokade Iran dibalas dengan menutup jalur-jalur pelabuhan Iran lainnya. Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara terbuka menyatakan negaranya kini berada dalam kondisi perang skala penuh melawan Amerika Serikat. Pernyataan ini dikeluarkan di tengah eskalasi konflik yang memuncak dan laporan serangan militer yang meluas di berbagai wilayah penting Iran. Apakah ini akan mengarah pada perang besar-besaran yang berkepanjangan? Kami akan membahasnya dengan peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Ghazali, dan pakar strategi militer dan pertahanan dari Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara, yang juga merupakan alumnus US Air War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati atau Pak Syarki. Pak Pizarro dan Pak Syarki, selamat petang semua. Selamat petang, Mas. Baik, saya ingin ke Pak Pizarro terlebih dahulu. Kita tahu Presiden Iran Masoud Pezeshkian sudah mengatakan bahwa negaranya dalam kondisi perang penuh dengan Amerika Serikat. Apakah ini artinya Iran siap perang habis-habisan melawan Amerika Serikat atau bahkan siap untuk perang terbuka? Iya, jika bahasa yang digunakan oleh Masoud Pezeshkian perang skala penuh kepada Amerika Serikat, maka kita bisa nge-breakdown-nya dengan beberapa variabel. Pertama, kemungkinan Iran tidak hanya menyerang fasilitas pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Yordan, yang ada di Bahrain, tetapi juga bisa menyerang misalkan fasilitas infrastruktur teknologi AI dan sasaran ekonominya Amerika Serikat yang ada di Teluk. Bahkan kalau kita lihat dulu perang Rusia sama Ukraina, itu Rusia bahkan sampai melakukan serangan malware kepada fasilitas minyak yang ada di Amerika Serikat gitu. Ya. Jadi ini bisa saja nanti Iran bukan saja melakukan serangan kepada di kawasan Teluk, tetapi juga bisa langsung misalkan melakukan serangan kepada beberapa wilayah yang langsung di Amerika Serikat. Caranya bagaimana? Bisa pakai serangan malware, pakai serangan digital, cyber, dan lain sebagainya. Yang kedua, bukan tidak mungkin mereka juga akan melakukan atau mengaktifkan sel-sel proksi dia. Kan kemarin kita lihat misalkan ada penerbangan dari Teheran menuju Sanaa itu, Yaman. Itu walaupun ibu kota Yaman, tetapi kan dikuasai oleh proksi Houthi gitu, yang akhirnya kemarin terlibat konfrontasi dengan Arab Saudi. Kemudian juga Iran itu mencoba juga untuk memperkuat proksinya di utara, yaitu Hizbullah, dengan mencoba memasok peralatan-peralatan tempur kepada Hizbullah, walaupun nanti akhirnya diintersep sama Suriah seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, ada lagi yang bisa dilakukan, itu misalkan menutup Babul Mandeb nih, Mas. Ini kan Houthi udah mensepil nih. Dia sekarang lagi melakukan blokade maritim Saudi. Ya, Saudi itu udah diblokade itu maritimnya. Bukan tidak mungkin Babul Mandeb juga akan ditutup gitu. Nah, saya menafsirkan apa yang dimaksud oleh Pezeshkian serangan skala penuh di 3 variabel itu. Yang sampai sekarang kalau kita lihat, bukan tidak mungkin itu digunakan kalau eskalasinya panas dan jalur negosiasi dan diplomasi untuk kembali ke meja perundingan itu gagal diteken oleh kedua belah pihak. Oke, artinya sasaran serangan ini bisa diperluas, termasuk juga blokade diperluas, termasuk juga proksi Teheran ini akan diperkuat. Saya ingin ke Pak Syarki bahwa setelah Presiden Iran ini menyampaikan statementnya, menurut Anda reaksi Washington ini akan seperti apa? Apakah justru akan lebih agresif dalam menyerang Iran? Saya sebetulnya lebih tertarik untuk membahas Iran ya. Jadi sebetulnya begini. Jadi saya menggunakan realisme bahwa dunia itu anarki, tidak ada otoritas tertinggi menjamin keselamatan sebuah negara. Jadi untuk itu supaya survival, maka kemampuan hard power serta daya gentar independen itu yang paling utama. Jadi keputusan Teheran untuk menolak narasi damai Amerika itu dan milisia perang itu bukan emosi rasional, tapi adalah suatu keputusan yang sangat rasional, yang sangat dingin dan terhitung. Pertama, ada 3 sebab ya. Pertama, Iran itu pengalaman janji daripada watannya. Itu adalah jebakan diplomatik
yang pasti akan meminta program pengayaan nuklir dan jaringan aliansi regional, itu buntutnya lah belakangan Amerika akan mengulurkan waktu untuk menstruksi, memperbaiki lagi pangkalannya, dan pastinya bila stoknya sudah cukup maka akan melaksanakan serangan lagi kepada Iran bila sudah ini. Yang kedua, Iran memahami bahwa posisi tawar atau bargaining position dalam perang ini adalah harus asimetris. Karena kalau perdamaian versi Amerika itu pasti minta syarat mutlak ya, penghentian penuh teknologi rudal balistik, proksinya nggak boleh dibantu, dan buntutnya apabila tidak punya jaringan perlawanan dan tidak punya rudal balistik, maka sama saja dengan menyerahkan diri dan nanti akan harus buat Iran tunduk kepada Amerika. Dan terakhir yang ketiga ya, jadi posisi sekarang Amerika sih pada saat kondisi sekarang itu sangat rentan ya. Kenapa? Pertama, dinamika politik yang sangat rentan ya menjelang pemilu sela. Tapi yang paling penting lagi adalah sensitivitas publiknya terhadap bahan bakar yang naik dan tumpahnya prajurit Amerika. Baik. Dengan menyerang balik fasilitas pangkalan militer di 3 tempat ini atau 4 tempat ini, maka Iran bisa menunjukkan daya tahan yang kuat dan kedalaman strategi, sehingga akhirnya Amerika mendapatkan kerugian lebih besar daripada dia sebelumnya. Oke, penolakan Teheran terkait negosiasi dengan Amerika Serikat adalah keputusan rasional, tapi pertanyaannya apakah ini juga menjadi pertanda bahwa Iran siap berperang dalam jangka waktu yang lama? Saya akan tanyakan ke Pak Pisaro, tetapi usai jeda tetaplah bersama kami, saudara, di Kompas Petang. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Kami lanjutkan dialog terkait dengan Iran yang tolak diskusi dan juga siap untuk perang terbuka. Saya ingin ke Pak Pisaro Ghazali. Pak Pisaro, bahwa 10 malam berturut-turut ini kan perang kian memanas. Tetapi pertanyaannya, seberapa siap sebenarnya Iran berperang dalam jangka waktu yang lama? Kalau kita lihat ya, Iran ini udah dalam satu filosofi dan prinsip dalam perang. Lebih baik mereka tuh bertahan ya, habis-habisan, ya, perang panjang digempur, ketimbang dia menyerahkan Selat Hormuz ke tangan Amerika Serikat seperti itu. Oke. Dia siap rela menderita, dia siap untuk melakukan pertempuran, aksi saling balasan, ketimbang dia menyerahkan lehernya kepada Donald Trump untuk memberikan Selat Hormuz, untuk memberikan nuklir. Saya kira itu yang menjadi prinsip Iran yang sekarang. Yang kedua, jangan lupa, Iran itu masih punya peralatan-peralatan tempur, rudal-rudal, apalagi kan dia setelah MOU dan senjata itu kan bisa recovery dia secara kemampuan militernya. Rudalnya berarti recovery, drone-nya, apalagi kemudian serangan-serangan ke Yordan itu kan serangan yang sengaja mencoba menghabisi ongkos Amerika Serikat, sistem peratanan rudalnya, dengan melempar rudal-rudal Shahid itu yang skalanya murah gitu. Jadi dibikin panjang oleh Iran untuk menghabisi ongkos militernya. Ketiga, tadi kan juga Pak Sarki udah bilang ya, bahwa Iran tuh terbiasa dengan sanksi, dengan blokade, dengan hukuman ekonomi. Saya kira mereka udah punya pengalaman panjang dan mereka siap untuk melakukan pertempuran bisa sampai beberapa hari mendatang ya. Bahkan yang kemarin kan IRGC mengatakan kalau serangan ini terus berlangsung berturut-turut oleh Amerika Serikat, kami akan siap melakukan serangan balasan yang tidak pernah diperkirakan oleh Amerika Serikat. Trump kan juga kayak begitu. Trumpnya kan setelah 2 tentara dia ya tewas ya di Jordan ya, kan dia mengatakan dia akan melakukan tindakan serangan yang lebih keras kepada Iran. Nah, saya kira pertemuan antara kegigihan Iran dan kemudian arogansi Trump membuat perang ini tampaknya belum bisa selesai dalam hitungan hari. Walaupun ini sudah muncul sekarang nih proposal dari Qatar, Mesir, Pakistan untuk kemudian jeda 10 hari nih untuk kemudian melakukan regionalisasi ulang agar bisa lagi melanjutkan MOU seperti itu. Tapi saya kira dengan Trump yang mengatakan akan kembali melakukan serangan kepada Iran setelah 2 tentaranya tewas, di Irannya juga sama ya kan, IRGC-nya juga mengatakan dia bahkan kan mereka mengatakan udah mencabut itu kesepakatan MOU dengan Amerika Serikat. Nah, saya kira ini akan membuat perang ini eskalasinya menjadi lebih panas. Oke, saya ingin ke Pak Syarki. Kalau tadi disebutkan bahwa Iran ini siap untuk, dalam tanda kutip ya, mati-matian berperang, tetapi pertanyaannya bagaimana dengan Amerika Serikat? Apakah serangan yang lebih keras ini dapat diartikan Amerika akan melakukan invasi jalur darat ataupun melakukan serangan melalui jalur darat? Pak Syarki. Serangan jalur darat nggak mungkin lah. Dari 50.000 tentara Amerika di sana, yang pasukan combatnya cuma di bawah 10.000. Nah, dengan 10.000 mau nyerang apa? Pulau Qasem itu lebih besar dari Okinawa. Dulu Amerika dengan 190.000 pasukan, kematian 12.000, luka-luka 50.000, itu baru merebut pulau itu yang dipertahankan oleh 5.000 orang Jepang. Nah, sekarang balik ini, mau merebut Qasem, di mana tempat yang aman bagi pasukan Amerika
lebih dekat dari Jordania aja nggak aman, apalagi negara Teluk yang lebih dekat. Jadi gini, bahwa ketika Iran mengatakan siap perang, maka Teheran mengatakan doktrin pertahanan anti-akses, anti-denial yang dirancang untuk mentransfer keunggulan teknologi menjadi beban logistik. Kayak gini, tadi gimana? Amerika mau unggul ya dalam penerima pesawat jet siluman, F-35, amunisi stand-off, jauh. Namun kelemahan mendasar kampanye Amerika udara ini adalah ketiadaan daya hancur absolut terhadap target bawah tanah yang diperkuat. Ya, selama puluhan tahun Iran sudah membangun pangkalan rudal balistik dan pabrik drone 100 meter di dalam pegunungan batu. Pemboman bolak-balik bambu mau 11 hari, mau 100 hari, tidak akan sanggup memutus kill chain peluncur udara Iran dan yang terjadi nanti betul seperti yang disampaikan Pak Pisau. Makin lama Amerika makin lemah karena tidak bisa menggantikan senjatanya yang memang senjatanya sangat sulit untuk digantikan dengan untuk pertahanan udaranya perlu waktu setahun untuk mengganti yang dikeluarkan dalam seminggu, untuk menyerang juga perlu waktu setahun untuk mengganti serangan selama seminggu. Nah, terus apa pilihan Amerika? Pilihan Amerika kembali. Tadi kan dibilang, Pak Tisaro bilang, itu sudah minta supaya 10 hari. Terus terang itu apa? Amerika, namanya Donald Trump ngomong sama Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, yang tolong bantu dong ini, dan nyatanya Pakistan ngomong sini, Kuwait yang diminta Kuwait 10 hari itu permintaan Trump itu. Kenapa? Untuk narik napas lagi. Ini sudah mulai lagi kehabisan, bertahan, berlindung, dan dia perlu napas lagi. Yang minta Donald Trump itu. Oke, baik. Tentu kita harapkan apapun yang terjadi, eskalasi perang ini bisa ditekan dan perdamaian segera tercipta ya di Timur Tengah. Terima kasih Pak Pizarro Ghazali dan juga Pak Agung Sasongko Jati atau Pak Syarki telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih Kompas. Saudara, Istana buka suara soal perubahan tata letak kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang tak berada di sebelah Presiden Prabowo Subianto saat sidang Kabinet Paripurna Senin